Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulan. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang Allah berikan yang sangat berharga adalah kita mau duduk di majelis ilmu. Itu salah satu nikmat yang berharga, itu kita mau hadir, mau duduk untuk bersama-sama belajar ilmu. Ilmu ini salah satu yang akan menjadikan seseorang istiqomah untuk beramal. Jadi orang itu akan istiqomah beramal kalau dia itu berilmu, bukan karena ikut-ikutan orang banyak. Ada orang itu yang beramal itu karena ikut-ikutan aja, sehingga pada akhirnya ketika yang diikuti itu nggak ada, akhirnya ya udah dia nggak beramal lagi. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita digerakkan hati kita memiliki kemauan untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu. Maka harus kita syukuri. Dan ahlul ilmu, orang yang ahlul ilmu itu adalah orang yang sangat ditakuti oleh syaitan. Jadi orang yang ahlul ilmu ini orang yang sangat ditakuti oleh syaitan, sehingga syaitan itu akan senantiasa menggoda manusia supaya manusia itu malas untuk belajar. Manusia itu digoda oleh syaitan agar manusia itu senantiasa berada di atas kejahilian, di atas kebodohan. Maka mencari ilmu itu duduk di majelis ilmu itu berat. Dan dia orangnya istiqomah karena memang syaitannya banyak. Maka kita ini sebenarnya ketika duduk di majelis ilmu, maka keutamaannya sangat besar, sehingga syaitan itu tidak mau kita itu mendapatkan keutamaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas malam hari ini masih seputar adab. Beberapa minggu yang lalu kita bahas tentang adab seorang pemimpin atau adab seseorang kepada pemimpin. Hari ini kita akan membahas insyaallah yaitu tentang musyawarah dan adab-adabnya. Jadi musyawarah ini harus senantiasa ada, baik itu di dalam keluarga, masyarakat ataupun bernegara. Jadi musyawarah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura itu maknanya adalah musyawarah.
diskusi, apalagi musyawarah itu tukar pendapat, apalagi sehingga akan menghasilkan perkara-perkara yang baik, sesuatu yang baik yang sama-sama disepakati. Para nabi dan rasul itu mengajarkan musyawarah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, itu kan sebenarnya perkara yang besar ya, karena menghilangkan nyawa. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu melalui mimpinya, beliau itu kan bermusyawarah dengan Nabi Ismail sebelum disembelih. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini arafil manam al-bahuka fangdur ma'ga taro. Nah disitu ada fangdur ma'ga taro. Sesungguhnya aku di dalam mimpiku, ketika aku tidur aku mimpi, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Ini kata Nabi Ibrahim, diskusi ataupun musyawarah dengan Nabi Ismail. Fangdur ma'ga taro. Maka apa pendapatmu wahai Ismail? Jadi dimintai pendapat. Jadi Nabi Ibrahim nggak langsung ngambil golok kemudian menyembelih tidak, tapi bermusyawarah dulu. Nah inilah keberkahan daripada musyawarah. Maka kata Nabi Ismail apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah aku akan insyaallah aku akan termasuk orang-orang yang sabar. Jadi di sini ada percakapan, ada ngobrol santai, ada tukar pendapat antara orang tua dan anak. Dan memang seharusnya keluarga itu seperti itu. Jadi seorang suami musyawarah dengan istrinya, seorang bapak musyawarah dengan anaknya, seorang ibu musyawarah dengan anaknya, dan seterusnya. Dan musyawarah ini akan menghasilkan keberkahan, akan menghasilkan kebaikan. Selain itu adalah perintah Allah, maka selain kita sudah menjalankan syariat Allah, akan tentu di sana kita akan mendapatkan banyak keberkahan. Jadi kalau rumah tangga nggak ada musyawarah, itu bahaya. Tidak ada keberkahan. Pasti nanti salah satunya akan tersinggung. Tiba-tiba kalau suami mengerjakan seperti ini, tiba-tiba kalau istri mengerjakan seperti ini, tiba-tiba kalau anak melakukan seperti ini, sehingga akhirnya dalam rumah tangga itu merasa saling tidak dihargai. Jadi kalau ada seorang suami memutuskan sikap sendiri atau musyawarah, itu akhirnya seorang istri itu merasa tidak dihargai. Begitupun sebaliknya. Maka musyawarah ini adalah perkara yang penting dan ini butuh dikaji, ada ilmunya. Jadi makanya inilah pentingnya kita duduk di majelis ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat khusus maknanya adalah musyawarah, yaitu surat Asy-Syura. Bukan Asy-Syu'ara, bukan Asy-Syu'ara, tapi Asy-Syura. Kalau Asy-Syu'ara itu tentang syair. Jangan dari syair. Kalau Asy-Syu'ara itu artinya musyawarah atau berembuk. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-38, wa amruhum syura bainahum, sedangkan urusan mereka orang-orang yang beriman diputuskan dengan bermusyawarah. Jadi wa amruhum syura bainahum,
Jadi diskusi ini penting, ngobrol santai lah, walaupun nggak terlalu formal amat, yang ngobrol-ngobrol ringan, sekaligus bermusyawarah. Bukan kalau di rumah tangga kan seperti itu, sambil makan atau sambil apa gitu, sambil bermusyawarah. Dan ini penting. Dan orang-orang yang beriman itu harus senantiasa bermusyawarah sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat dan dengan para sahabat itu akan menghadapi peperangan ataupun mau hijrah ya, ataupun mau keluar dari kota Mekah atau kota Madinah karena urusan segala sesuatu, maka ada musyawarah. Kita kenal ketika perang Khandaq ya, ketika perang Ahzab. Perang Khandaq itu kan kaum muslimin sangat sedikit sangat sedikit. Sementara orang-orang musyrik itu banyak, ada orang Yahudi, ada orang musyrik Mekah, ada orang-orang munafik. Mereka bersekutu, Ahzab, pasukan sekutu. Mereka bersatu ingin menghancurkan orang-orang beriman, Nabi dan para sahabat. Sehingga pada akhirnya Nabi kan bermusyawarah sama para sahabat. Ini pasukan ini sangat kuat, sangat banyak, senjatanya sangat lengkap. Ini bahaya, ini bagaimana sana? Sehingga pada akhirnya dengan bermusyawarah itu Rasulullah meminta pendapat sahabat-sahabat. Sehingga pada akhirnya sahabat Salman Al-Farisi, orang Persia, beliau orang Persia tapi masuk Islam, beliau mengusulkan pendapat kan? Kalau di Persia itu ya Rasulullah, kalau perang itu biasanya menggali parit lebar kemudian galah. Itu fungsinya untuk menghalau daripada serangan musuh. Maka akhirnya pendapat ini, usul ini diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebut dengan perang Khandaq atau perang Ahzab atau perang parit. Pada waktu itu buat parit. Itu sejarahnya ada. Dan ini salah satu daripada musyawarah. Kalau tidak musyawarah itu kan ide itu nggak bisa keluar. Nabi itu kan setiap tindakan berdasarkan wahyu. Sebenarnya Nabi itu walaupun nggak musyawarah bisa gitu. Karena dekengannya malaikat Jibril alaihissalam. Beliau itu bisa. Tapi karena musyawarah ini adalah perkara yang penting, perintah dari Allah, maka Nabi itu tidak mentang-mentang Nabi. Saya ini Nabi, saya dikasih tahu sama malaikat Jibril, maka saya musyawarah, saya hebat. Tapi Nabi nggak seperti itu. Minta pendapat para sahabat, yaitu bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini. Maka apalagi kita bukan Nabi gitu. Kita bukan manusia hebat. Maka lebih pantas lagi kita untuk bermusyawarah dalam segala urusan. Supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan. Wa qala ta'ala wasyawirhum fil amri fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, ketika musyawarah itu sudah mendapatkan sesuatu yang disepakati, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan kalau kita musyawarah itu kita mendapatkan hasil kan? Mendapatkan titik temu. Maka hasil ini kita jalankan bersama, baik buruk kita tanggung bersama. Jangan saling menyalahkan karena sudah musyawarah. Kita sepakati bersama, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu. Ketika kita sudah bermusyawarah, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu. Kata Allah, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau sudah musyawarah,
keputusan ya sudah kita jalankan, kita jalani, dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau baik, mau buruk, resiko ya bareng-bareng bagaimana sudah musyawarah, sehingga tidak ada saling menyalahkan. Ikhlas dan itu masalah musyawarah. Baik, kita lanjutkan. Adapun ada pada musyawarah. Jadi seseorang itu kan musyawarah kadang sampai lebar-lebaran kursi gitu kan, pernah ada dia sampai banting-banting meja, gebrak-gebrak meja, bukan ada yang naik ke atas meja, nunjuk-nunjuk. Nah ini perkara-perkara yang sangat memalukan sebenarnya. Jadi ada apa ya, musyawarah partai, musyawarah ormas, atau musyawarah apa, itu sampai lempar-lemparan kursi, sampai gebuk-gebukan, jadi sangat memperhatikan gitu. Baik, ada pada musyawarah. Pertama, seseorang ketika bermusyawarah hendaknya dia sadar dia sedang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bermusyawarah itu yang memang niatnya karena menjalankan syariat. Tadi ada surat Asy-Syura ya, itu surat di mana tentang bermusyawarah, maknanya adalah musyawarah. Jadi ketika seseorang bermusyawarah itu yang pertama karena lagi menjalankan syariat Allah. Jadi ikhlas karena Allah. Karena dia sedang menjalankan syariat Allah, maka tentu ya, jangan berbuat yang memalukan, jangan berbuat dosa, sehingga akhirnya justru malah menghilangkan keberkahan. Jadi yang pertama harus apa tadi? Bagian pertama, iya, karena dia menjalankan syariat Allah. Niatnya harus karena Allah. Kemudian yang kedua, ketika bermusyawarah harus memilih kalimat-kalimat yang baik yang tidak menyinggung. Nah ini, kenapa makanya terjadi ribut? Kadang-kadang karena asal-asalan gitu, nyampaikan ide, ada kritikan, menyangkal, asal-asalan, sehingga akhirnya bukan musyawarah, justru malah ngajakin berantem. Karena dia tidak memilih perkataan yang terbaik, tidak tidak memilih kalimat-kalimat ataupun kata yang baik, sehingga pada akhirnya orang itu tersinggung. Jadi bahkan Allah berfirman ketika kita itu bermusyawarah atau berdiskusi dengan orang-orang kafir ya, itu ayatnya menyebutkan wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, berbantah-bantahlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Salah satunya adalah kalimat kita itu harus yang lemah lembut, jadi tidak boleh kasar. Jadi memilih ucapan yang terbaik, memilih kalimat-kalimat, kata-kata yang terbaik, sehingga ketika sebelum menyampaikan itu harus betul-betul dipikirkan, harus betul-betul dirancang, harus betul-betul dicatat bahkan, supaya yang kita sampaikan itu tidak menyinggung orang lain. Itu ketika musyawarah ya. Karena lisan ini kan lebih tajam daripada pedang ya. Ada yang mengatakan apa? Al-lisanu ahadu minasyaif.
lisan itu lebih tajam daripada pedang, sehingga pada akhirnya melukai orang. Jadi kalau sudah lisan kita itu melukai, itu sulit sembuhnya, bahkan sampai mati dia akan selalu ingat. Jadi ketika musyawarah harus memilih ucapan yang terbaik. Bahkan Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, berkatalah kalian dengan perkataan yang baik, termasuk dalam bermusyawarah. Kemudian berikutnya, ketika bermusyawarah fokus kepada kebenaran. Jadi seseorang itu ketika bermusyawarah, ketika berdiskusi itu mencari kebenaran. Bukan mencari yang lainnya, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti emosi, bukan mengikuti ego pribadi, bukan. Tapi memang betul-betul tujuannya adalah menuju kepada kebenaran atau kebaikan. Di musyawarah itu tujuannya adalah menuju kepada kebaikan ataupun sesuatu yang benar. Jadi tidak berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan kemauan sendiri, bukan berdasarkan ego pribadi, tapi berdasarkan dia itu memang betul-betul mau mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebaikan. Ini musyawarah. Ya pasti kan kalau seumpamanya ada seorang suami musyawarah dengan istrinya, itu kan pasti kan mencari yang jalan yang terbaik, mencari mendapatkan jalan yang benar. Jadi bukan berdasarkan hawa nafsu. Kemudian berikutnya, hendaknya dia menghormati pendapat. Ketika bermusyawarah itu, ya tentu akan banyak pendapat-pendapat yang muncul. Dan pendapat orang itu kadang aneh-aneh, kadang-kadang di luar dugaan pendapat orang. Coba lihat komentar-komentar yang ada di media sosial itu kan, pendapat orang itu kan, komentar-komentar itu komentar-komentarnya aneh-aneh gitu, di luar dugaan gitu. Ada yang bagus, ada yang mendukung, ada yang ngejek, ada yang bercanda gitu. Jadi masukan orang itu kadang tidak terduga, dan kita harus menghormati, Begitupun ketika bermusyawarah kan, ketika bermusyawarah itu kan ada masukan-masukan yang kadang aneh, kadang-kadang nyeleneh, kadang-kadang ya masuk akal, kadang-kadang nggak masuk akal, kadang-kadang bercanda gitu. Ada aja gitu. Kadang-kadang ada yang membuat emosi gitu. Jadi namanya masukan orang. Pola pikir manusia itu kan beda-beda berdasarkan dengan kualitas keilmuannya. Maka ketika bermusyawarah itu hendaknya kita menghormati pendapat orang lain, sehingga pada akhirnya nanti dikumpulkan ada pendapat-pendapat itu, dan kita musyawarahkan mana yang terbaik dan seterusnya. Kemudian berikutnya berlapang dada. Nah, berlapang dada ini penting. Makanya orang-orang yang bermusyawarah itu, kalau dalam pemerintah itu kan ada ahlus syura ya, atau dewan syura. Itu orang-orang yang berilmu. Jadi dewan syura itu orang-orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu itu akan bisa berlapang dada.
Jadi kalau orang itu nggak bisa berlapang dada, pasti dia bukan orang berilmu. Pasti bukan berilmu. Karena pasti akan ada perbedaan. Nah, orang yang berilmu itu tahu ya, oh ini seperti ini, sehingga akhirnya bisa berlapang dada. Tapi kalau orang ini nggak berilmu, kok dia ini beda ya, sesat ya. Padahal belum tentu sesat gitu. Kita belum tahu ilmunya. Kok dia ini kayak gini ya, buat dia ini kayaknya aliran sesat. Padahal dia belum tentu gitu. Bisa jadi karena dia nggak tahu itu. Sehingga akhirnya dia menyalahkan, menghujat, memfitnah. Dia tidak bisa berlapang dada, berantem gitu kan. Kenapa? Karena dia tidak berilmu, sehingga akhirnya tidak berlapang dada. Maka bermusyawarah ini ataupun ahlus surah tadi, orang-orang yang ikut bermusyawarah, apalagi dalam urusan negara ya, dalam urusan kepemimpinan, maka hendaklah dia ini benar-benar orang-orang yang berilmu. Sehingga kalau kita lihat di berita itu musyawarah, kemudian gebuk-gebukan kursi, gondok-gondok, lempar-lemparan botol, itu pasti bukan orang berilmu, mencerminkan ilmu mereka. Kalau orang berilmu nggak seperti itu. Tapi pendidikannya tinggi. Mungkin ijazahnya dipertanyakan. S1 dokter, bisa dipertanyakan juga ijazah dokter. Baik, ini masalah musyawarah, ada pakarnya. Jadi harus berlapang dada. Karena setiap orang itu punya kapasitas ilmu masing-masing. Sehingga dia menerima kritik dari orang lain itu sebagai nasihat dan tidak marah karena dia membela ide pribadi. Jadi ada orang itu yang tidak berlapang. Maka kita bermusyawarah harus berlapang dada. Kemudian terakhir adalah menerima keputusan. Menerima keputusan. Jadi ketika musyawarah itu pasti akan ada keputusan. Akan ada keputusan. Atau ketika musyawarah itu belum dapat keputusan, ya berarti nanti musyawarah lagi itu sampai mendapatkan keputusan. Tapi tetap dia akan mendapatkan keberkahan karena sudah musyawarah. Dia mendapatkan hasil ataupun tidak mendapatkan hasil, pasti akan mendapatkan keberkahan. Kenapa? Karena dia sudah mengamalkan salah satu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rata-rata orang bermusyawarah itu kan pasti menemukan keputusannya, mendapatkan keputusan. Maka ketika seseorang itu mendapatkan keputusan, sudah menerima keputusan, sudah mendapatkan sesuatu yang menurut ahlul musyawarah tadi itu adalah terbaik, maka yang harus semuanya menerima. Semuanya harus menerima kebaikan kalau nanti baik, dan semuanya akan menerima keburukan kalau itu sesuatu yang buruk. Jadi kalau untuk ditanggung, dinikmati bersama, kalaupun itu merugikan, maka menjadi tanggung jawab bersama. Jelas ya? Tidak ada saling menyalahkan. Maka tadi disebutkan faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kau sudah berazam, sudah memiliki tekad bulat, sudah punya keputusan, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya sudah musyawarah. Ya Allah, saya sudah menjalankan syariatmu. Kami sudah menjalankan adab-adabnya. Ketika hasilnya nanti tidak maksimal ataupun maksimal, maka itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai sini? Nah, ini tentang musyawarah. Nah, ini harus diamalkan. Di mana-mana kan ada musyawarahnya, baik itu di perusahaan, kemudian di sekolah,
antara bos dengan anak buahnya, atasan dengan bawahan di rumah tangga, gitu. Apalagi di rumah tangga harus banyak bermusyawarah. Baik, berikutnya itu masalah adab-adab ya. Tadi pertama tadi dia harus menyadari bahwasanya musyawarah itu syariat ataupun perintah dari Allah. Kemudian yang kedua, memilih kalimat yang baik. Ya bukan pas waktu musyawarah saja. Apalagi kalau musyawarah itu kan pasti orang itu ngomong kan. Maka harus berkata yang qulu qawlan sadida. Kemudian berikutnya apa? Ya, fokus kepada kebenaran. Jadi orang musyawarah itu mencari kebenaran, mencari sesuatu yang terbaik, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan mementingkan kemauan pribadi, bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan kemaslahatan umat orang banyak. Kemudian berikutnya menghormati pendapat. Ya, menghormati atau menghargai pendapat orang lain. Itu penting. Kemudian apa? Dia berlapang dada. Orang itu beda-beda, pemahamannya berbeda-beda, ilmunya berbeda-beda, pendapatnya berbeda-beda. Maka kita harus berlapang dada. Kemudian terakhir, saya menerima keputusan. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, ini banyak contoh-contoh musyawarah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi belum diangkat menjadi seorang Rasul, beliau itu kan pernah musyawarah, pernah bermusyawarah bersama kabilah-kabilah yang berada di kota Mekah. Masalah peletakan Hajar Aswad, ya kan? Jadi waktu itu Ka'bah dibangun, direnovasi. Kemudian para pemimpin kabilah, para pemimpin suku itu berebut untuk meletakkan batu yang mulia, yaitu Hajar Aswad di tempatnya. Itu masing-masing kabilah berebut itu karena merasa berhak. Suku Quraisy merasa lebih mulia, sehingga yang berhak itu adalah pemimpin kabilah atau suku Quraisy dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya Rasulullah itu kan bermusyawarah ya, sama orang-orang para pemuka Mekah. Sehingga akhirnya diputuskan siapa yang nanti subuh, itu waktu subuh terus sudah dia duluan berada di pintu Ka'bah, maka dia orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Jadi musyawarahnya ternyata itu hasilnya. Siapa yang waktu subuh dia duluan di pintu Ka'bah, maka dia adalah orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempat. Itu hasil yang terbaik dari musyawarah antara Nabi, waktu itu Nabi belum diangkat menjadi Rasul ya, dengan pemimpin-pemimpin Mekah. Sehingga Allah takdirkan subuh itu yang pertama datang Rasulullah. Nabi itu memang bangun subuh itu seperti gambaran itu bukan pas waktu jadi Nabi aja, bukan. Jadi Nabi itu kan diangkat jadi Rasul kan umur 40 tahun ya. Jadi di usia beliau masih muda itu, beliau itu usia 20, 25, 30, 35 gitu. Sebelum Nabi menjadi seorang Rasul itu Rasulullah itu sudah bangun seperti anak untuk bermunajat, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sholat belum sempurna, kemudian apa? Tapi Rasulullah itu kan bukan penyembah berhala, keluarganya bukan penyembah berhala. Rasulullah itu walaupun masih muda, bangun sepertiga malam. Itu sudah kebiasaan beliau sampai beliau wafat. Dari sejak muda beliau itu sampai wafat itu bangun sepertiga malam itu nggak pernah tinggal. Jika pada akhirnya karena Rasulullah itu sudah terbiasa gitu bangun sepertiga malam, sehingga akhirnya beliau itu ya sepertiga malam itu ya sudah berada di pintu Ka'bah. Sehingga orang-orang itu ketika datang merasa itu paling pertama datang, oh ternyata sudah ada Nabi, sudah ada Nabi. Sehingga pada akhirnya Nabi SAW yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Ini salah satu bentuk musyawarah. Jadi musyawarah itu ada sejak zaman dahulu. Bahkan orang-orang jahiliyah itu ya bermusyawarah. Tempat musyawarahnya namanya Darul Nadwa. Itu musyawarah di situ aneh-aneh. Musyawarah mau membunuh Nabi ya di situ. Di Darul Nadwa. Jadi ada musyawarah dari musyawarah yang baik sampai musyawarah yang paling jahat ya di situ. Orang-orang bahkan ada tempat khusus namanya Darul Nadwa. Itu tempat untuk musyawarah. Sehingga pada akhirnya Nabi tidak meletakkan Hajar Aswad itu dengan sendirinya. Tidak, tapi beliau itu mengambil kain dan mengambil kain. Kemudian Hajar Aswad ditaruh, diletakkan di tengah-tengah. Kemudian masing-masing pemimpin kabilah memegang ujung kain itu kemudian digotong bareng-bareng. Nah inilah kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya tidak ada pertumpahan darah, tidak ada peperangan, tidak ada pertikaian. Ini salah satu musyawarah yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada para ahli sejarah menyebutkan pada waktu itu hampir terjadi peperangan besar, pertumpahan darah gara-gara rebutan letakkan Hajar Aswad. Kalau nggak musyawarah itu kan bisa terjadi peperangan, akan saling membunuh. Tahu sendiri masyarakat jahiliyah waktu itu, jangankan membunuh orang lain, membunuh anak kandung aja mereka itu tega. Bayi perempuan lahir dikubur hidup-hidup, mereka itu tidak baik, cuma memenggal kepala orang lain gitu. Sudah saking jahiliyahnya mereka. Sehingga pada akhirnya dengan berkah musyawarah ini tidak terjadi pertumpahan darah. Ini berkah daripada musyawarah. Baik, kita sedikit membahas masalah definisi asyura. Asyura. Ini para ahli ilmu mengatakan surat Asyura ini. Jadi Asyura ini maknanya adalah penyampaian pendapat. Jadi surat Asyura. Jadi penyampaian pendapat dari para ahli ilmu. Dan perkara itu adalah belum ada keterangan di dalam Al-Quran dan di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkara itu belum jelas, maka harus ada musyawarah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti habis, umpamanya keluarga berencana. Itu kan dulu belum ada, sehingga para ahli ilmu ini berkumpul, bermusyawarah, memutuskan perkara ini halal atau haram. Sehingga di situ nanti dibahaskan. Kalau di Indonesia ini ada majelis fatwa ya, majelis ulama Indonesia, dan dia itu khusus berfatwa.
Waktu itu ada masalah kopi luwak halal atau haram. Zaman Nabi itu kan gak ada kopi luwak. Dia kopi yang keluar dari kotoran luwak. Nah karena itu kotoran najis, maka gimana hukumnya halal atau haram? Nah itu ada perdebatan juga itu. Diskusi hangat di antara ahli ilmu, para ulama-ulama kita di Indonesia waktu itu. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Sehingga pada akhirnya keluar fatwa ya, kopi luwak itu halal. Walaupun itu keluar dari kotoran luwak. Nah itu dengan pertimbangan kenapa? Kenapa kok bisa halal? Itu kan dikaji secara secara fikih, secara kesehatan. Itu kalau bukan ahli ilmu itu kan susah. Itu musyawarah. Maka para ahli ilmu itu sangat penting. Jadi dalam surat Asy-Syura ini yaitu penyampaian pendapat ahli ilmu untuk mencapai perkara yang lebih mendekati kepada kebenaran. Dan hal yang dimusyawarahkan adalah perkara yang tidak terdapat keterangan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Kopi luwak itu kan nggak ada di Al-Quran dan hadis, karena memang di Arab Saudi itu nggak terjadi peristiwa itu gitu. Ada luwak, makan kopi, di sana ada kopi gitu. Yang ada di Lampung ini lah kopi luwak itu. Yang salah satu menyebabkan ulama kita pusing itu orang Lampung ini. Karena ada kopi luwak yang dari Liwa itu. Sehingga akhirnya dibahas. Dan itu musyawarah. Para ahli ilmu berkumpul dan perkara itu belum ada gitu. Di zaman Nabi, di dalam Al-Quran tidak ada keterangan. Termasuk rokok gitu. Rokok juga termasuk gitu. Sehingga di Indonesia ini karena yang keluarkan fatwa juga candu rokok, sehingga akhirnya makruh. Kata Majelis Ulama Arab, untuk ibu menyusui, ibu yang hamil, untuk orang yang sudah sakit kronis masih merokok maka hukumnya haram. Tapi kalau dia sehat juga merokok hukumnya makruh. Nah itu ahli ilmu yang berdiskusi seperti itu. Walaupun banyak ulama yang mengharamkan. Nah ini berbeda pendapat, tapi nggak ada yang berfatwa rokok itu halal, itu nggak ada. Nggak ada satu ulama pun. Paling rendah itu hukumnya makruh. Itu dibahas dalam ahli ilmu. Kalau jadi gunanya musyawarah itu. Ya ketika ada keputusan itu ya udah berlapang dada gitu. Ada yang berpendapat haram, ada pendapat makruh, ada yang berpendapat dan seterusnya ya. Sudah berlapang dada. Karena itu sudah musyawarah. Baik cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga musyawarah ini kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.